bahwa di pemerintah kita telah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggebrak dengan penggeledahan rumah salah satu tokoh ternama di Indonesia, Djapto Soerjo Soemarno. Nama Djapto bukanlah sosok asing di dunia organisasi kemasyarakatan dan politik tanah air. Ia dikenal sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila atau MPNPP dan memiliki jaringan luas di berbagai sektor. Tak hanya itu, Djapto juga dikenal sebagai mertua dari artis Yasmin Wildbold yang semakin membuatnya menjadi sorotan publik. KPK membenarkan bahwa penggeledahan yang dilakukan di rumah Djapto yang berlokasi di Jakarta Selatan berkaitan dengan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widiasari. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih luas terkait dugaan tindak pidana korupsi. Namun siapakah sebenarnya Djapto Soerjo Soemarno? Bagaimana rekam jejaknya serta berapa besar kekayaan yang dimilikinya? Untuk memahami lebih jauh, mari kita telusuri profilnya, aset yang dimilikinya, serta berbagai kontroversi yang melingkupi namanya. Kanjeng Pangeran Haryo Djapto Sulistyo Soerjo Soemarno atau yang lebih akrab disapa Djapto lahir pada 16 Desember 1949 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga ningrat dengan garis keturunan dari Keraton Mangkunegaran. Ayahnya Mayor Jenderal Purn Insinyur KPH Sutarjo Soerjo Soemarno merupakan cucu Mangkunegoro V dan memiliki hubungan keluarga dengan Siti Hartinah atau lebih dikenal sebagai Tin Soeharto, istri Presiden Soeharto. Sementara itu ibunya Dolly Soerjo Soemarno Zegerius merupakan seorang perempuan keturunan Yahudi Belanda. Latar belakang keluarganya yang kuat dalam dunia militer dan aristokrasi membuat Djapto memiliki pengaruh besar dalam organisasi kemasyarakatan dan politik Indonesia. Djapto mulai dikenal luas sejak ia memimpin Pemuda Pancasila atau PP pada 1981 dan hingga kini ia masih menjabat sebagai Ketua Umum. Lebih dari 3 dekade kepemimpinannya menjadikan organisasi ini sebagai salah satu yang paling berpengaruh di Indonesia. Selain itu, Djapto juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Patriot dan terlibat aktif dalam Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI atau FKPPI. Dengan rekam jejak yang panjang di dunia organisasi dan politik, tak heran jika Djapto memiliki jaringan yang kuat di berbagai sektor, termasuk bisnis dan ekonomi. Sebagai tokoh ormas dan politik, Djapto dikenal memiliki aset yang cukup besar. Ia memiliki berbagai properti mewah, kendaraan bernilai tinggi, serta bisnis yang tersebar di berbagai sektor. Salah satu properti miliknya yang pernah menjadi sorotan adalah rumah di Jalan Ciasem atau Citanduy, Menteng, Jakarta Pusat. Rumah ini sebelumnya ditempati oleh Wanda Hamida dan keluarganya sebelum akhirnya terjadi sengketa kepemilikan. Djapto membeli tanah tersebut pada tahun 2010 dan sertifikat hak guna bangunan atau HGB-nya diterbitkan pada 2012. Namun konflik hukum terkait properti ini berujung pada pengosongan paksa oleh pemerintah Kota Jakarta Pusat yang menimbulkan kontroversi di publik. Selain properti di Menteng, Djapto diketahui memiliki berbagai aset lainnya termasuk tanah dan bangunan di lokasi-lokasi strategis di Jakarta dan beberapa daerah lain. Tak hanya dalam bentuk properti, Djapto juga dikenal sebagai kolektor kendaraan mewah. Ia memiliki deretan mobil premium dengan nilai fantastis yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Koleksi kendaraannya mencerminkan gaya hidupnya sebagai figur berpengaruh dengan kekayaan yang cukup besar. Pada 5 Februari 2025, rumah Djapto Soerjo Soemarno di Jakarta Selatan menjadi sasaran penggeledahan oleh KPK. Dari operasi tersebut, penyidik KPK berhasil menyita sejumlah aset penting di antaranya 11 mobil mewah, sejumlah uang tunai dalam rupiah dan berbagai mata uang asing, dokumen-dokumen penting, serta barang bukti elektronik. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. KPK sedang menyelidiki dugaan bahwa Djapto memiliki keterlibatan dalam skema gratifikasi yang berkaitan dengan bisnis batu bara di Kutai Kartanegara. Sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas, KPK sebelumnya juga telah menyita uang dalam jumlah besar yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi terkait kasus Rita Widiasari. Berikut rinciannya. 350 miliar rupiah dari 36 rekening atas nama Rita Widiasari dan pihak terkait.
6,28 juta US dollar atau sekitar 102,2 miliar rupiah dari 15 rekening yang terafiliasi. 2 juta dolar Singapura atau sekitar 23,7 miliar rupiah dari satu rekening pihak terkait. KPK menduga bahwa dana yang tersimpan dalam rekening-rekening tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rita Widyasari. Kasus ini tentu saja memicu perdebatan luas di masyarakat. Sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila, Tjapto adalah sosok yang sangat berpengaruh, baik dalam dunia ormas maupun politik. Namun penggeledahan oleh KPK membuat publik bertanya-tanya, apakah ada aliran dana mencurigakan yang berkaitan dengan aset-asetnya. Kontroversi ini juga memunculkan spekulasi mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan bisnis dan politik yang memiliki hubungan dengan Tjapto. Meskipun begitu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Tjapto atau perwakilannya terkait penggeledahan dan penyitaan aset tersebut. Banyak pihak yang menantikan bagaimana perkembangan kasus ini akan berlanjut. Apakah ada bukti kuat yang mengaitkan Tjapto dengan kasus gratifikasi? Ataukah namanya hanya disebut-sebut dalam pusaran kasus yang lebih besar? Kasus penggeledahan rumah Tjapto Soerjo Sumarno oleh KPK menjadi sorotan publik karena melibatkan salah satu tokoh ormas dan politik yang berpengaruh di Indonesia. Dengan kekayaan yang melimpah dan jaringan luas di berbagai sektor, kasus ini diperkirakan akan terus berkembang. Sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila, Tjapto memiliki rekam jejak panjang dalam dunia organisasi dan politik. Namun keterlibatannya dalam kasus ini masih menjadi tanda tanya besar. KPK masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah Tjapto benar-benar terlibat dalam aliran dana gratifikasi yang berkaitan dengan Rita Widyasari. Publik tentu akan terus menyoroti perkembangan kasus ini, terutama mengingat besarnya jumlah aset yang disita. Apakah kasus ini akan membawa dampak besar terhadap jaringan politik dan bisnis? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sementara itu, masyarakat menunggu klarifikasi dari Tjapto Soerjo Sumarno serta langkah hukum yang akan diambil KPK ke depan.